Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 golongan A. Di video ini kami akan menjelaskan konsep dasar motor sinkron 3 fasa. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu Andreas Andika Putra, Bagas Dwi Lasmana, dan Rian Maulana Nurul Fadilah. Langsung saja ke slide pertama, yaitu pengertian motor sinkron. Motor sinkron atau sinkronus motor adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menggunakan medan magnet yang berputar secara sinkron dengan frekuensi listrik yang diberikan. Artinya, kecepatan putar rotor selalu sama dengan kecepatan medan magnet stator. Jadi, tidak ada selisih kecepatan seperti pada motor induksi. Motor ini bekerja dengan prinsip medan magnet yang dihasilkan oleh stator untuk menggerakkan rotor secara bersamaan atau sinkron. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerja motor listrik sinkron 3 fasa adalah interaksi antara medan putar stator dan medan magnet rotor. Saat arus AC 3 fasa dialirkan ke kumparan stator, akan tercipta dengan medan magnet putar yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Jadi, ketika kumparan stator dialiri arus 3 fasa berbentuk medan magnet yang berputar terus-menerus, rotor yang memiliki kutub magnet juga ikut tertarik dan berputar mengikuti medan itu dengan kecepatan yang sama. Inilah yang membuat motor ini disebut sinkron. Sistem pembangkitan motor RMF. Arus listrik 3 fasa yang dialirkan ke kumparan stator menciptakan medan magnet berputar atau rotating magnetic field RMF dengan kecepatan sinkron yang ditentukan oleh frekuensi dan jumlah kutub motor. Jadi secara sederhana, arus 3 fasa memiliki beda fase 120 derajat. Ketika ketiganya digabung dalam kumparan stator, medan magnet yang dihasilkan terlihat seperti berputar mengelilingi rotor. Inilah awal terbentuknya gaya gerak putar pada motor sinkron. Interaksi medan magnet rotor. Rotor memiliki medan magnet sendiri yang berasal dari magnet permanen atau eksitasi arus DC. Medan magnet rotor ini akan terkunci dengan medan magnet putar stator. Bagian ini penting karena proses terkunci inilah yang menyebabkan rotor bergerak sinkron dengan medan magnet stator. Kalau medan magnet rotor lemah atau eksitasinya tidak cukup, maka tidak akan bisa mencapai kondisi sinkron. Putaran sinkron. Akibat interaksi terkunci ini, rotor berputar mengikuti medan magnet stator. Kecepatan putaran stator selalu sama dengan kecepatan medan putar stator, sehingga disebut sinkron. Pada kondisi beban ringan maupun berat, motor ini akan tetap berputar dengan kecepatan konstan. Berbeda dengan motor induksi yang kecepatannya bisa turun sedikit saat diberi beban. Itulah sebabnya motor sinkron digunakan pada sistem yang butuh stabilan kecepatan tinggi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik motor listrik sinkron 3 fasa. Motor sinkron ini yaitu adalah mesin listrik 3 fasa dengan stator seperti motor induksi. Rotor dipasok arus DC melalui brush atau brushless exciter untuk membentuk kutub medan magnet yang mengunci dengan flux stator. Saat starting, motor ini berfungsi sebagai motor induksi dengan amortiseur winding untuk menghasilkan torsi awal hingga mencapai kecepatan sinkron. Motor sinkron berputar konstan pada kecepatan sinkron dan dapat bekerja pada faktor daya lagging maupun leading dengan mengatur arus eksitasinya. Baik, jadi karakteristik pada motor sinkron ini yaitu adalah motor ini berputar pada kecepatan konstan atau tidak berubah-ubah walaupun beban naik ataupun turun. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, di mana
N nominal atau putaran dari motor sinkron dan juga T nominal yaitu torsi nominalnya. Pada grafik di sini pada motor sinkron dia berwarna hijau ini dia relatif sama atau selalu konstan putarannya. Baik torsinya bertambah ataupun berkurang, dia tetap pada putaran yang konstan. Hal ini disebabkan karena telah terkunci atau ada medan magnet di rotor tersebut, dia terkunci dengan medan magnet yang ada di stator. Berbeda dengan motor induksi lainnya, misalnya contohnya yaitu motor asinkron. Pada grafik di sini dia perputaran dan juga torsinya menurun. Dalam artian ketika torsi dia menurun, maka perputarannya juga akan menurun atau tidak konstan. Jadi motor sinkron 3 fasa ini dia tidak bisa memutar rotor di awal atau tidak memiliki torsi awal. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, maka dia butuh yang namanya arus eksternal dari luar yaitu arus DC yang dimana dihubungkan kepada brushless atau sikat arang yang kemudian melalui slip ring. Setelah itu barulah dihubungkan kepada kumparan jangkar yang ada di rotor tersebut, lalu dapat menghasilkan atau menimbulkan medan magnet, dan kemudian rotor akan berputar mengejar si medan magnet dari stator. Jadi dengan mengatur arus eksitasi DC pada rotor, maka motor sinkron ini bisa bekerja pada faktor daya lagging maupun leading, yang dimana ketika eksitasi berkurang, maka motor ini bisa bekerja pada faktor daya lagging atau induktif. Dan ketika eksitasinya lebih atau tinggi, maka motor ini bisa bekerja pada faktor daya leading atau kapasitif. Itu selanjutnya adalah konstruksi motor sinkron 3 fasa sendiri. Dimana yang pertama itu ada bagian shaft atau as ya, kalau bisa dibilang itu as atau porosnya, yaitu fungsinya adalah bagian yang berputar dan meneruskan daya mekanik ke beban. Misalnya pada kipas yaitu cooling fan. Dan juga yang kedua yaitu adalah bearing atau bantalannya ini, yang gunanya sendiri adalah untuk menopang poros agar dapat berputar halus dan mengurangi gesekan antara poros dan rangka motor. Dan yang ketiga adalah slip ring. Slip ring yaitu menghubungkan arus eksitasi DC dari sumber luar ke kumparan rotor tanpa memutuskan saat rotor berputar. Dan keempat yaitu adalah brushless ini atau sikat arang, sikat karbon, yaitu menyalurkan arus DC ke slip ring sehingga arus dapat masuk ke kumparan rotor. Nah selanjutnya yaitu adalah armature winding atau kumparan jangkar, yang dimana letaknya itu ada pada stator dan fungsinya menghasilkan medan magnet putar ketika dialiri arus 3 fasa, terletak di sebelah sini. Dan yang selanjutnya itu adalah rotor. Rotor itu atau bagian yang berputar ini, yang dimana dia menghasilkan medan magnet sendiri atau dari arus DC yang disuplai dari arus DC luar atau eksternal yang masuk ke brushless terus ke slip ring, baru dia bisa berputar dan menghasilkan medan magnetnya sendiri. Setelah dia berputar, maka dia akan berusaha mengejar atau menyinkronkan dengan medan stator. Yang ketujuh yaitu adalah bagian stator sendiri, bagian yang diam ini yang dimana dia juga berisi kumparan 3 fasa untuk menghasilkan medan magnet seputar. Yang 8 yaitu adalah stator winding atau lilitan stator, kumparan tempat arus AC 3 fasa mengalir untuk membentuk medan magnet berputar, yaitu tempatnya di sini stator winding. Dan yang 9 yaitu adalah cooling fan, dimana ya di cooling fan ini adalah kipas pendingin yang menyirkulasi udara untuk mendinginkan motor dan mencegah panas berlebih atau agar motor ini tetap dalam keadaan dingin ketika bekerja, terdapat beban yang lebih berat ataupun ringan. Dan yang 10 yaitu adalah terminal sambungan, yang dimana tempatnya titik penghubung antara sumber listrik eksternal dan kumparan motor.
Baik, mungkin itu konstruksi motor sinkron 3 fasa. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan penerapan motor listrik sinkron di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada industri. Penerapan motor listrik sendiri kok ngene guys. Di slide ini saya akan menjelaskan penerapan motor listrik sinkron di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada industri. Nomor 1, pabrik semen. Menggerakkan rotary kiln tabung besar berputar untuk pembakaran bahan semen agar kecepatan konstan dan hasilnya merata. Yang kedua, pembangkit listrik. Sebagai synchronous condenser, yaitu motor tanpa beban mekanik yang berfungsi meningkatkan faktor daya dan menstabilkan tegangan sistem. Untuk di kehidupan sehari-hari, yaitu lift dan eskalator gedung, menggunakan motor sinkron berdaya besar untuk bergerak stabil, aman, dan efisien. Jadi, motor sinkron banyak digunakan karena mampu menjaga kecepatan stabil dan efisien, baik di industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan motor sinkron. Kelebihan motor sinkron. Yang pertama, faktor daya yang tinggi. Motor sinkron memiliki faktor daya yang tinggi, yang berarti bahwa arus listrik mengalir pada motor hampir sejajar dengan tegangan, mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi listrik. Yang kedua, kecepatan konstan. Motor sinkron mampu mempertahankan kecepatan rotasi yang konstan, tergantung pada frekuensi sumber daya. Kecepatan sinkron motor sinkron bergantung pada frekuensi sumber daya yang jumlahnya dan jumlah kutubnya. Yang ketiga, stabilitas sinkronisasi. Motor sinkron dapat dipasangkan dengan jaringan listrik dan sinkronasi dengan frekuensi dan fase yang tepat. Ini memungkinkan motor sinkron untuk beroperasi dalam sistem tenaga terdistribusi dan mempertahankan kualitas yang baik. Untuk kekurangan sendiri, kekurangan motor sinkron adalah nomor 1, memerlukan sumber arus searah DC. Motor sinkron memerlukan sumber arus searah DC untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk operasi. Nomor 2, tidak memiliki torsi awal. Motor sinkron tidak memiliki torsi awal atau torsi putar pada saat motor pertama kali dihidupkan. Nomor 3, biaya yang lebih tinggi. Motor sinkron cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor induksi atau motor DC yang lainnya. Nomor 4, rentan terhadap gangguan sinkronisasi. Motor sinkron dapat menjadi rentan terhadap gangguan sinkronisasi jika terjadi perubahan beban yang tiba-tiba atau gangguan pada sistem kelistrikan. Jadi, kesimpulannya, motor sinkron unggul dalam efisiensi dan kestabilan, tetapi membutuhkan sistem tambahan dan biaya yang lebih tinggi. Oke, mungkin cukup sekian dari kita kelompok 5 golongan A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.